Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wahlul 'uqdatam misani yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih kepada Ibu Diah sebagai dosen mata kuliah Teknik Fasilitasi dan juga teman-teman mahasiswa semua yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Semoga siang hari ini semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Amin. Oke. Langsung saja kita perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada M. Rifki Muslim, dan yang kedua juga itu ada saya sendiri Muhammad Firdaus sebagai moderator. Oke, lanjut ke next selanjutnya Mas. Kita langsung saja ke materi pokok pembahasan. Apa sih materi pokok pembahasan hasil di lapangan UTS kami? Yang pertama itu ada demografis kelurahan, yang kedua psikografis kelurahan, yang ketiga historis masyarakat, yang keempat mayoritas pekerjaan, yang kelima program pemberdayaan, yang keenam pariwisata kelurahan. Mas. Oke. Yang materi awal akan disampaikan oleh Mas Rifki Muslim. Dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya pada Mas Daus. Saya akan menyampaikan materi tentang demografis, luas wilayah, jumlah penduduk, dan rata-rata jiwa per kilometer kubik menurut Kelurahan Segoroyoso secara global. Yang pertama, luas wilayah, yaitu ada 5 km persegi. Yang kedua, penduduk berjumlah 8.837 dan rata-rata jiwanya ada 1.767. Selanjutnya, data kependudukan berdasar populasi per wilayah secara rinci. Yang pertama ada Dusun Dahromo 1, jumlah RT-nya ada 7, kakaknya ada 292, jiwanya berjumlah 892, laki-laki 458, perempuan 434. Yang kedua ada Dahromo 2, jumlah RT-nya ada 4, kakaknya ada 188, jiwanya berjumlah 605, laki-lakinya berjumlah 308, dan perempuannya berjumlah 297. Yang ketiga ada Jembangan, yang yang RT-nya berjumlah 6, kakaknya berjumlah 395, jiwanya berjumlah 1.329, laki-lakinya berjumlah 673, dan perempuan berjumlah 656. Yang keempat ada Dusun Karanggayam, RT-nya itu berjumlah 5, kakaknya berjumlah 250, jiwanya berjumlah 822, laki-lakinya berjumlah 337, dan perempuannya berjumlah 320. Selanjutnya ada Dusun Kloron, jumlah RT-nya ada 4, jumlah kakak ada 216, jiwanya berjumlah 657, laki-lakinya berjumlah 337, perempuannya berjumlah 320. Yang selanjutnya ada Segoroyoso, yang jumlah RT-nya ada 4, kakaknya ada 242, jiwanya ada 785, laki-laki berjumlah 407, perempuan berjumlah 378. Yang selanjutnya ada Segoroyoso 2, jumlah RT-nya ada 4, jumlah kakaknya ada 256,
jiwanya berjumlah 792, laki-lakinya berjumlah 407, dan perempuannya berjumlah 387. Selanjutnya ada Dusun Serumbung, jumlah RT-nya ada 8, kakaknya berjumlah 392, jiwanya berjumlah 1220, laki-laki berjumlah 639, dan perempuan berjumlah 581. Yang terakhir ada Dusun Perokan, jumlah RT-nya ada 6, kakaknya berjumlah 295, jiwanya berjumlah 980, dan laki-laki berjumlah 510, perempuannya berjumlah 470. Total dari keseluruhannya ada 49 RT, 2.533 kakak, 8.086 jiwa, 4.156 laki-laki, dan 3.930 perempuan. Selanjutnya ada psikografis publikasi APBK tahun 2022 yang pendapatannya di mana itu berjumlah 3 triliun 3.338.654,658,00. Belanjanya ya berjumlah 3.172,943,00. Surplusnya atau defisit berjumlah 83.551,715,00. Pembiayaannya yaitu meliputi penerimaan silpa tahun anggaran 2021 ber Rp 248 triliun, 743,285,00, dan pengeluarannya atau penyertaan modal berjumlah 332.295,00,00. Surplusnya yaitu berjumlah 83.551,715,00. Persentase untuk masing-masing bidang adalah: yang pertama dalam bidang pemerintahan sebesar 47%, yaitu berjumlah 1.544,9,33,64,00. Yang kedua ada bidang pembangunan sebesar 26%, yaitu berjumlah 850,691,300,00. Yang selanjutnya ada bidang pembinaan sebesar 7%, yaitu 233,931,00,00. Yang selanjutnya ada bidang pemberdayaan sebesar 3%, yaitu berjumlah 85,037,00,00. Yang selanjutnya ada bidang kebencanaan sebesar 18%, yaitu dengan 590,580,00,00. Oke, terima kasih Mas Rifki Muslim. Materi selanjutnya akan saya paparkan oleh saya sendiri, yaitu tentang masyarakat Kelurahan Segororeso secara historis. Secara historis, mayoritas Segororeso itu warga sebelum adanya perumahan ini warga asli
semua intinya guyub rukun. Terus cara sosialnya masih melekat, kegotong royongan, tingkat latar belakang pekerjaan bermacam-macam, ada yang buruh, ada yang wira swasta dan petani. Lanjut Mas Ri. Oke, mayoritas pekerjaan Kelurahan Sukoreso. Mayoritasnya pekerjaan masyarakat Sukoreso buruh harian lepas. Jadi kalau buruh itu kan kalau di masyarakat tidak mengeluarkan tenaga, tidak dapat hasil masyarakatnya. Next Mas. Program-program pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sukoreso. Kalau di tingkat di kelurahan sendiri itu ada program pemberdayaan, contoh kelompok tani Sumber Kesang. Sudah berdaya, sudah berjalan. Kelompok wanita tani itu juga ada yang terus yang sifatnya ke ekonomi, produktif secara membangun belum ada. Next Mas. Apa sih pariwisata Kelurahan Sukoreso? Pariwisatanya insya Allah katanya tahun 2023 itu bisa direalisasi, ada rencana akan ada pembangunan embung, itu bisa dikatakan untuk multifungsi. Fungsi pertama untuk mengairkan pertanian, yang kedua bisa buat objek wisata yang menjadi tren sekarang dan tinggal nunggu surat perizinan dari keraton di ACC. Kalau di PU masalah anggaran dari studi kelayakan itu sudah dianggarkan 5 miliar lebih untuk pembangunan embung itu. Next Mas. Apa sih ciri-ciri khasnya masyarakat Kelurahan Sukoreso? Ciri khasnya itu misalnya masih tinggi sosialnya, itu masih mudah diakomodir. Jadi ciri khas masyarakat itu kan diakomodir masih mudah untuk kebaikan dan pembangunan. Contohnya Pak Lurah ngumpulin warga dengan spontan, ada dadakan akan ada wayangan dan masyarakatnya pada setuju dan sama-sama mensupport antara masyarakat dengan Pak Lurahnya. Itu ciri khasnya. Next clip. Apa sih tantangan Pak Lurah selama memimpin masyarakat? Yang namanya pemimpin tantangannya pasti ada, karena yang namanya pemimpin itu ada yang suka dan ada yang tidak suka, itu pasti ada. Contoh di depan suka tapi di belakang tidak suka. Tapi kalau Pak Lurah, asal Pak Lurah tidak lepas dari rel atau profesinya, walaupun Pak Lurah tegas dan galak, dalam artian tegas dan galak itu bisa membuat kompak dan majunya apa yang menjadi misi pembangunan di dalam masyarakat. Alhamdulillah dengan manajemen yang Pak Lurah punya selama menjadi lurah 3 periode, alhamdulillah masyarakat masih semangat dalam pembangunan dan menjalankannya dengan gotong royong. Next Mas. Oke. Materi terakhir akan disampaikan oleh Mas Rifki Muslim. Saya persilahkan. Terima kasih Mas Firdaus. Saya akan melanjutkan materi tentang kualifikasi dan keahlian fasilitator yang dibutuhkan, yaitu pertama, mempunyai pengalaman kerja relevan dengan program atau proyek pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan proyek minimal 3 tahunan. Yang kedua, berpengalaman dalam pemberdayaan masyarakat, pendampingan kerja sosial, serta pengorganisasian masyarakat. Yang ketiga, ada berpengalaman memfasilitasi perencanaan program atau proyek pembangunan desa, fasilitasi manajemen dan pelaksanaan program-program pembangunan, khususnya terkait dengan bidang pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan. Yang selanjutnya, mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam rangka mengembangkan ekonomi masyarakat merupakan nilai tambahan. Yang selanjutnya ada minimal sarjana sosiologi, antropologi, sosial ekonomi, kehutanan, dan pertanian, mampu bekerja dalam tim,
mampu bekerja dengan minimum suppressor. Oke, mungkin itu materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mas Muslim. Oke, kita cukupkan saja presentasi dari kami, kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.